Kemudian tentang apa? Shadaqallahul azim. Menurut antum gimana jemaah? Shadaqallahul azim. Ada sunnahnya apa tidak? Jangan pernah mengukuri atau menghukumi sesuatu karena praktek mayoritas. Yang ada kan sekarang begitu ya. Mayoritas melakukannya berarti sahih. Sahih nemen. Nah, apa yang dilakukan mayoritas belum tentu apa sesuai dengan syar'i. Bisa jadi itu adalah tradisi, bukan syar'i. Ya. Yang sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Jangan apa-apa bawa kaidah ya al-adatu muhakkamah, adat bisa jadi hukum, mbahmu. Adat yang bagaimana yang bisa jadi hukum? Yang bisa diterima? Kalau ini kan dipukul rata, semua adat, tradisi bisa jadi apa? Hukum. Apalagi kalau kita mengkritisi adat istiadat ketika pernikahan, bisa jadi satu ceramah. Ya, yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pesankan dulu, jangan menilai sesuatu itu karena apa? Mayoritas mengerjakannya. Ya. Nanti datang pula bawa apa? Bawa dalil, ma ra'ahul muslimun, ucapan Ibnu Mas'ud. Ma ra'ahul muslimuna hasanan, fa huwa indallahi hasan. Kata mereka, apa yang dilihat oleh banyak manusia orang Islam itu baik, maka di sisi Allah juga baik. Kebanyakan orang Islam menganggap maulid baik, berarti baik dong di sisi Allah. Nisfu Sya'banan baik menurut kebanyakan orang Muslim, berarti baik dong di sisi Allah. Muslim yang mana, Mas? Yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud di sini siapa? Al-Muslimun pertama siapa jemaah? Yang orang Islam pertama siapa nih? Yang ngikutin Nabi kita siapa tuh? Para sahabat. Yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud kata para ulama, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh, kalau riwayatnya sahih ya, kalau seandainya riwayat ini sahih, maka maknanya adalah apa yang dilihat oleh orang muslim itu, orang muslim banyak itu, orang muslim itu baik, maka itu baik di sisi Allah. Muslim yang mana? Kata para ulama, ma ra'ahul muslimun ay ma ra'ahus sahabah. Apa yang dilihat para sahabat itu baik di sisi Allah. Ya. Saya mau tanya, kalau seandainya maulid itu baik di sisi sahabat, mereka paling semangat enggak? Paling semangat enggak? Mereka bisa enggak lebih meriah? Bisa. Penaklukan negeri-negeri mau kaya, itu kayak gunung itu, harta rampasan perang, emas, perak, dan kaya banyak. Kalau mau bikin maulid kubro besar, bisa. Tapi kenapa mereka enggak lakukan? Padahal modal ada, kemampuan ada. Kenapa mereka enggak lakukan jemaah? Mereka enggak hajat, enggak butuh terhadap apa yang tidak diperintahkan dan dicontohkan oleh kekasih mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu berarti enggak cinta sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Saya mau tanya, ente lebih cinta pada Rasul dibandingkan sahabat mana? Mana lebih cinta? Cintaan ente apa para sahabat terhadap Rasulullah SAW? Cinta siapa? Jujur, siapa yang lebih cinta? Sahabat apa kalian? Kita bilang sama mereka, pembela-pembela itu, cinta siapa? Sahabat itu lebih cinta. La syak, tidak ada yang berani meragukan. Para sahabat jauh lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Adakah mereka melakukan? Satu orang sahabat pun ada yang mereka melakukan? Sekaya-kaya Abdurrahman bin Auf, nggak pernah dia donatorin apa? Maulid Nabi, undangan kepada semua sahabat, hadir malam sekian, tanggal sekian, datang. Ada? Carikan saya riwayatnya, sampai ubanan kagak ketemu. Ini harus tegas jemaah, karena masyarakat kita banyak, Allah musta'an. Ya saya tegas gini karena mereka juga lantang juga kalau lagi ngomongin kita, lagi membantah-bantah, lantang juga, kita juga lantang juga jemaah. Muncul lagi dai-dai yang sepertinya bermudahan gitu ya, bermudahan gitu. Ya, sudah maksudnya takutnya lepas gitu yang cinta dari taksil yang sudah diletakkan gitu kan, akhirnya bermudah-mudahan. Nanti ujung-ujungnya yang lain-lain juga manusia akan bermudah-mudahan. Satu perkara nggak masalah kali ya tuh, bermudah-mudahan. Yang lain juga akan apa? Oh nggak masalah juga, nggak masalah. Semuanya nggak masalah.
Yang penting bapak ibu senang. Ini prinsip dakwah yang bahaya, jemaah sekalian cintai. Jadi jemaah sekalian cintai, dalam syariat kita, wallah ta'ala alam, sebatas kecetekan ilmu saya, tidak ada syariatnya kalau selesai baca Quran itu untuk apa? Mengucapkan apa? Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Kalau seandainya memang itu adalah sesuatu yang sunnah, sudah turun temurun diwariskan. Ya, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, pastinya sudah dijelaskan. Ya. Tapi tidak ada sama sekali jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya khawatir ini adalah sesuatu yang dibuat-buat di belakang hari, yang diistihsankan, dianggap baik oleh sebagian manusia, akhirnya viral gitu, menyebar. Saking menyebarnya dianggap oleh orang awam sebagai syariat. Jadi songong kalau baca Quran, habis itu nggak pakai sadaqallah. Lihatlah di YouTube kori-kori besar di Saudi itu, di Timur Tengah, yang mereka punya ilmu tentang qiraah dan seterusnya. Mereka kalau apa? Kalau habis, saya nggak bawa HP jemaah ya. Kalau habis baca Quran di hadapan haflah, maksudnya di hadapan raja misalnya, di hadapan Raja Salman, ya, syekh siapa misalnya disuruh baca, ya, Abdul Wali Al-Arkani misalnya. Ya, ketika beliau baca surat apa misalnya, surat apa tuh? Ya, apa namanya? Surat Qaf misalnya, maka apa? Ketika beliau selesai, nggak ada apa? Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak ada. Begitu selesai, kabur aja begitu. Sekali cintai Subhanahu ta'ala. Mereka faham bahwa yang seperti itu memang tidak diajarkan. Yang sekali cintai Subhanahu ta'ala. Saya mau tanya, Anda mau ingatkan antum dengan sesuatu, biar jadi hujjah buat kita. Rasulullah SAW pernah bilang sama Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alayya." Mas'ud, bacain saya ayat. Ya Rasulullah, aqra' alayka wa alayka unzil? Ya Rasulullah, apa iya saya baca Quran untuk engkau padahal Quran itu turun untuk engkau? Masa? Kan Quran suruh sama engkau, masa saya bacain engkau? Paham maksudnya? Kata Rasulullah SAW apa? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku senang mendengar bacaan Quran dari selainku. Walaupun manusia yang paling keren baca Qurannya adalah Rasulullah SAW, beliau senang dengar bacaan Quran dari orang lain. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ibnu Mas'ud baca. Tatkala beliau membaca, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Nangis Nabi kita nggak tahan. Maka apa Rasulullah SAW katakan? Ya, apa kata Rasulullah SAW katakan? Ibnu Mas'ud, sadaqallahul azim, cepat. Sadaqallahul azim, cepat. Aku nggak tahan. Begitu. Beliau hanya mengatakan apa? Hasbuk. Cukup Ibnu Mas'ud, cukup. Tutup, berhenti. Tidak ada yang bilang, qul sadaqallahul azim. Tutup dengan sadaqallahul azim. Mau ikut tradisi banyak manusia atau ikut Rasul saja, ikut para sahabat? Kalau seandainya sadaqallahul azim itu adalah syariat, ketika Ibnu Mas'ud tidak menutup dengan sadaqallahul azim, pasti ditegur nggak sama Nabi? Tapi nggak ada teguran seperti itu. Biasa aja, selesai wes. Yang ada aturannya itu di awal mulai baca, imma ta'awudz, imma basmalah. Adapun di akhir wes, ya, selesai, beres perkara. Nah, sekali cintai dengan Allah Ta'ala. Mohon maaf kalau antum nggak setuju sama saya, itu yang saya pahami dan para ulama kita pahami. Yang sekali cintai dengan Allah Ta'ala.